Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Alifa Putri, NPM 2743005, Program Studi D4 Teknologi Produksi Ternak, kelas 2A, dari kelompok 7, akan mempresentasikan materi tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Latin atau integrate, yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan atau juga menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Adapun definisi integrasi nasional yaitu 1. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran, sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 2. Secara politis. Integrasi nasional secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 3. Secara antropologi. Integrasi nasional secara antropologis ini mengacu pada proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian, yakni pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional memiliki pengertian, yakni 1. Bersifat kebangsaan, 2. Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, 3. Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya. Hal ini mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas, maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang memiliki pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional ialah suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, NPM 2743016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aprilia Alifa Putri. 2. Faktor-faktor penduduk integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat faktor-faktor penduduk sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa persatuan bangsa. Jika melihat sejarah hal ini telah dikumandangkan sejak digelorakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia ialah bahasa persatuan tanpa memandang perbandingan di dalamnya. B. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bahasa. Kesederhanaan akan di persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlakukan untuk menjalani rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan bersikap nasionalisme, serta menjalani rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila ialah landasan ideal bangsa yang kedudukan sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan bangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalamnya jiwa terdapat sifat
patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupan. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu hal yang dilakukan. Sikap gotong royong ialah bekerja sama dalam menjalani 10 pekerjaan yang secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha untuk pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua analisis masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupan. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu hal yang dilakukan. Sikap gotong royong ialah bekerja sama dalam menjalani 10 pekerjaan yang secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha untuk pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua analisis masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulbunin Hikmatiar Parikesit akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Jessica. 3. Jenis integrasi nasional. Menurut Ryan Weiner dalam bukunya yang berjudul Ramalan Surbakti, dijelaskan bahwa integrasi nasional dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu integrasi bangsa, ialah proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah, ialah masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit nasional yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nilai, ialah adanya konsensus pada nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat yaitu integrasi elit massa, ialah massa menunjukkan pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku, ialah perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi satu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta dengan baik ialah harapan bagi bangsa, salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi dapat mencapai tujuan yang ada di Indonesia. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang mencapai tujuannya.
Selain menghargai juga dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan sebagai negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raihan Fati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fati Daul Haq dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Kulbudin tentang disintegrasi. Adapun ancaman militer. Ancaman militer ialah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ancaman militer dalam negeri. Contohnya, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sistemen kesukuan atau pemberontakan. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ekstern, atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Keempat, makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 2. Ancaman militer luar negeri. 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. 2. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan terorisme internasional. 1. Agresi. Agresi ialah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan atau keutuhan negara tersebut. Yang kedua, invasi. Invasi adalah cara atau bentuk melakukan agresi terhadap suatu negara. Yang pertama adalah invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, bombardemen. Suatu penggunaan senjata lain yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Yang keempat, blokade. Blokade adalah pengepungan suatu daerah atau kawasan atau negara sehingga orang-orang atau barang tidak dapat keluar masuk secara bebas. Yang kelima, spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara dan kegiatannya berupa mata-mata yang dilakukan oleh negara lain yang fungsinya untuk mencari informasi. Yang keenam, sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Yang ketujuh, ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas atau internasional, atau ancaman yang dilakukan oleh terorisme internasional yang bekerja sama dengan terorisme lokal atau dalam negeri. Yang kedelapan, ancaman militer terhadap suatu negara
dapat juga terbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut menggunakan senjata. Selain pemberontakan, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yakni tidak bersifat fisik serta bentukannya terlihat seperti ancaman militer. Berikut adalah contoh ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam penggerakan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi juga suatu negara melalui politik, seperti contohnya hak asasi manusia, demokrasi, penanganan lingkungan hidup. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari suatu negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sebagai berikut, ancaman berasal dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tidak cukup jelas. Yang kedua, ancaman berasal dari eksternal, dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah. Yang keempat, selanjutnya, ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya dapat berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang kelima, ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan cyber atau kejahatan perbankan. Yang keenam, ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena ancaman alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan, penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.